Ketegangan kembali menyelimuti kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Roy Suryo. Ya, pakar telematika tersebut dikabarkan tengah menyiapkan amunisi besar berupa saksi ahli dan barang bukti hasil penelitian untuk meringankan posisinya. Namun, manuver ini justru disambut dengan nada tinggi oleh pihak lawan. Tim hukum Jokowi tidak tinggal diam dan langsung melontarkan 5 reaksi keras sebagai bentuk perlawanan balik. Berikut 5 reaksi keras tim hukum Jokowi, versi Cumi Talk 5. Babak baru persidangan kasus dugaan ijazah palsu kian memanas setelah pihak Roy Suryo menyatakan telah menyiapkan barisan saksi ahli untuk memberikan keterangan yang meringankan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi perlawanan hukum Roy Suryo di meja hijau. Namun, rencana tersebut langsung mendapat respons tegas dan pengawasan ketat dari tim hukum Jokowi. Menanggapi rencana tersebut, pihak Jokowi mengingatkan bahwa ruang persidangan adalah tempat untuk menguji kebenaran material, bukan panggung untuk pembelaan subjektif. Mereka menegaskan bahwa setiap saksi ahli yang dihadirkan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk berbicara berdasarkan keahliannya secara jujur. Ya, itu adalah hak setiap tersangka ya, sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Ya, dan hak tersangka bisa mengajukan saksi yang dirasa mungkin dapat melakukan pembelaan terhadap kasus posisinya. Dan itu silakan saja ya. Bang Rocky Gerung ini kan kalau tidak salah beliau menekuni terkait filsafat. Ya, moga-moga saja dan sebenarnya ini akan membantu hakim ya menemukan keputusan yang seadil-adilnya setelah mendengar 2 versi ya kajian hukum maupun fakta-fakta yang ada, baik dari segi pelapor yang nantinya ditindaklanjuti oleh pihak kejaksaan, demikian juga para tersangka yang nantinya juga akan didampingi oleh para penasihat hukum. Jadi sebenarnya ini semua membantu hakim agar melihat perkara ini betul-betul secara objektif, secara berkeadilan dan secara komprehensif ya, agar keputusan nanti itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dari segi keilmuan, dari segi hukum maupun dari segi keadilan itu sendiri. Jadi buat saya boleh-boleh saja, itu bagus-bagus saja. Persidangan kasus ijazah palsu kian memanas setelah Roy Suryo mengklaim telah mengantongi amunisi baru berupa dokumen hasil penelitian teknis. Bukti ini disebut-sebut akan menjadi senjata utama Roy untuk mematahkan dakwaan di persidangan. Namun, langkah ini justru dipandang sebelah mata oleh tim hukum Jokowi yang menilai bukti tersebut tidak lebih dari sekadar strategi pengalihan. Terkait amunisi barang bukti hasil penelitian yang disiapkan oleh mantan Menpora tersebut, pihak Jokowi memberikan reaksi yang cukup sinis. Mereka tidak melihat dokumen tersebut sebagai bukti yang substansial, melainkan sebuah upaya untuk membangun narasi baru di luar koridor hukum yang sedang berjalan. Ya, kembali lagi, silakan saja itu disampaikan kepada hakim tentunya, karena di pasal 434 itu sudah ditegaskan, ini kekhususan dari sebuah delik aduan ya, khususnya pasal penghinaan dan fitnah. Itu seluruh alat bukti yang diajukan oleh tersangka hanya dapat dinilai oleh hakim dalam persidangan. Jadi silakan saja itu nanti dinilai oleh hakim ya. Tapi kalau kami sendiri tetap pada posisi semula kami, dan itu juga berbasis fakta, di mana sejak bulan Januari hingga April tahun 2025 ya, terdapat 31 objek di sosial media yang substansinya adalah memfitnah dan menghina Bapak Jokowi ya. Dan di seluruh kegiatan tersebut tidak ada satu kalimat pun atau pernyataan yang menerangkan sedang melakukan penelitian atau kegiatan akademis ya. Jadi clear, tidak ada sama sekali. Silakan dibuka link-linknya oleh masyarakat ya. Nah, baru kemudian setelah kami di akhir bulan April melakukan laporan polisi ya, beberapa waktu kemudian baru mereka membangun sebuah alibi pembelaan bahwa seolah-olah sedang melakukan penelitian atau riset ya. Jadi kembali lagi, kalau dalam pandangan kami, argumentasi riset ini hanya alibi pembelaan ya, yang dibangun setelah peristiwa terjadi dan
secara nyata bisa dilihat betul di 31 objek ya. Tidak ada mereka mengklaim sebagai peneliti atau kegiatan akademis. Menjadi lucu juga salah satu ciri-cirinya adalah begini. Bagaimana mungkin melakukan riset ya kalau kesimpulannya menyatakan palsu 1 miliar %. Ya, kalau kita objektif di dunia penelitian manapun ya, tidak mungkin sebuah penelitian itu langsung menyatakan 1 miliar %. Dan itu berulang-ulang dinyatakan oleh mereka. Baru setelah kami buat laporan, mereka membangun alibi pembelaan, sekarang berubah menjadi 99,9%. Dari situ aja sudah terlihat tidak konsisten ya. Dan kalau kami, ya, mohon maaf, ini hanya sekedar membangun alibi pembelaan dan para penegak hukum tidak mungkin bisa dikecoh oleh argumen-argumen seperti itu ya. Kehadiran pengamat politik Rocky Gerung sebagai saksi meringankan bagi Roy Suryo dalam kasus dugaan ijazah palsu memicu reaksi panas. Dalam keterangannya, Rocky secara blak-bakan menyebut bahwa Roy Suryo tidak dapat dipidana dalam perkara ini. Dan saya diminta untuk memberi kesaksian terhadap keahlian saya tentang metodologi yang dipakai oleh Dr. Tifa yang dimulai dari kuriositas beliau sebagai akademisi, lalu fakta dikumpulkan, lalu mulailah untuk menguji kausalitas antara kapasitas seseorang yang mengaku insinyur dan penampilan narasi publiknya, apalagi dalam bentuk kebijakan. Kan itu fungsi dari peneliti itu. Dan saya bilang saya mengerti, walaupun saya bukan ahli neuroscience atau cognitive science, tapi metodologinya saya paham. Saya mengajar metodologi di banyak instansi, jadi terlihat bahwa Dr. Tifa sudah memenuhi semua sebut aja persyaratan prosedural akademis, dan itu tidak ada yang dia tutupi. Kan diperlihatkan di dalam buku yang judul tadi saya sebut, bukunya benar nggak, White, Jokowi's White. Ya, jadi buku itu yang harusnya dibaca, bukan sensasi di Twitter, di sosial media, itu kan beda dong. Jadi itu intinya. Bukan tidak menyalahi, sesuai prosedur, jangan bilang tidak menyalahi. Yang ada pidananya di situ orang neliti. Bahkan kalau kasus ini belum selesai, ya teliti aja terus kan. Pernyataan kontroversial tersebut langsung direspons dengan kritik pedas oleh tim hukum Jokowi yang menilai narasi tersebut telah keluar dari jalur hukum. Pihak Jokowi menanggapi keras pernyataan Rocky Gerung yang seolah-olah sudah mengambil alih peran hakim dengan menyimpulkan status pidana seseorang. Tim hukum Jokowi menilai pernyataan tersebut bukanlah sebuah pendapat hukum yang objektif, melainkan sebuah bentuk pendiringan opini yang berbahaya. Kalau betul penelitian, mana mungkin bisa dalam sebuah narasinya menyatakan nusa kambangkan Jokowi, asingkan Jokowi. Seorang researcher tidak mungkin, itu kan sudah emosional. Sedang meneliti ijazah kok tahu-tahu narasinya nusa kambangkan Jokowi, ini udah nggak nyambung gitu ya. Lebih kepada kebencian, kemarahan ya, yang betul-betul mewarnai kegiatannya. Jadi kalau saya lihat sih, dari segi tayangan, statement yang muncul, narasi, maupun juga seluruh environment yang terjadi di 31 objek itu sama sekali tidak ada pembicaraan narasi atau penelitian. Justru saya kasihan nih, dengan dibangun argumen seperti ini, researcher yang betul-betul ini jadi terbawa-bawa ya, padahal saya yakin sekali juga Pak Jokowi kalau tahu ini kegiatan akademis tidak mungkin lah beliau menggunakan hak hukumnya untuk melaporkan secara kepolisian. Jadi saya kembali lagi mengingatkan agar teman masyarakat juga tidak terkecoh ya. Jadi clear, silakan lihat 31 objek, tidak ada sama sekali mereka menerangkan sedang melakukan penelitian. Ya kembali lagi, ini kan Bang Rocky masuk ke dalam penyesatan argumentasi pembelaan ya. Sebaiknya beliau lihat langsung 31 objek itu, lihat betul faktanya, baru membangun opini. Ya, saya sendiri respect dengan Bang Rocky. Jadi kasihan kalau Bang Rocky memberikan opini untuk menerangkan sebuah fakta yang disamarkan gitu ya. Karena sebenarnya tidak seperti itu. Kami sendiri yakin. Bahkan tidak usah Bang Rocky. Kalau betul penelitian, saya yakin Pak Jokowi juga tidak akan membuat laporan ya. Apalagi Pak Jokowi juga sangat menghargai dunia pendidikan, dunia akademis ya. Dan itu kembali lagi kami sangat yakin tidak ada kaitannya. Juga sebuah logika juga ya. Bagaimana mungkin bicara kegiatan, bukunya baru muncul bulan Agustus ya. Itu aja dari segi metodologi, cara kerjanya ya. Justru saya kasihan loh. Peneliti-peneliti sesungguhnya ya yang seharusnya kita hargai malah mereka menggunakan jubah-jubah penelitian yang sebenarnya jauh dari kegiatan itu gitu. Di tengah gempuran amunisi hukum yang dipamerkan oleh kubu Roy Suryo,
pihak tim hukum Jokowi justru menunjukkan sikap yang sangat tenang. Meski Roy Suryo mengklaim telah menyiapkan saksi ahli hingga bukti penelitian teknis untuk mematahkan dakwaan, pihak Jokowi menyatakan tidak merasa gentar sedikit pun. Mereka meyakini bahwa segala upaya tersebut hanyalah strategi luar yang tidak akan mengubah substansi perkara. Pihak Jokowi menegaskan bahwa mereka memiliki kepercayaan penuh terhadap profesionalisme hakim yang memimpin persidangan kasus ijazah palsu ini. Hakim juga akan jernih melihat ini, tidak mudah dikecoh ya. Kita sering lihat lah bagaimana advokat juga membangun argumentasi. Kalau memang tepat, ya meyakinkan, ya dan betul-betul genuine, tidak rekayasa, tentu hakim akan mempertimbangkan. Tapi juga sebaliknya, hakim juga tidak mudah ya dikecoh-kecoh oleh argumentasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi silakan saja gunakan dengan baik hak pembelaan, karena kami juga ingin putusan ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan jadi pembelajaran publik ya. Apakah di negara demokrasi ini memang orang itu bisa seenaknya menghina, ya, mencemarkan nama baik di sosial media, ya. Biar ini nanti pelajaran bersama ya. Tapi kalau kami dalam sebuah keyakinan, ya sampai hari ini bahkan di KUHP baru pasal fitnah dan penghinaan itu tetap berlaku, tetap ada, tetap dihidupkan kembali. Artinya politik hukum Indonesia juga masih konsisten untuk tetap menjaga setiap hak warga negara. Ya dari sesuai pasal 28 UUD 45 loh ya. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan harkat, martabat ya. Itu dijaga gitu, karena bagian dari hak setiap warga negara untuk dijaga, dan ini dikejontakan dalam pasal 434. Bukan berarti karena demokrasi kita bisa seenaknya ya. Apalagi Pak Jokowi ini sudah warga negara biasa. Ya, menghina sesuatu yang fitnah bahkan ya. Jadi bukan menghina, ini fitnah. Secara agama pun juga fitnah ini lebih kejam dari pembunuhan. Ya, jadi menurut saya dari nilai agama maupun juga dari hukum positif yang berlaku termasuk konstitusi kita masih yang menyatakan bahwa fitnah dan penghinaan adalah sebuah delik pidana yang dapat diterapkan kepada setiap warga negara manakala merugikan warga negara lainnya ya secara tidak berdasar. Karena martabat dan harkat juga merupakan hak asasi dari setiap manusia termasuk warga negara. Menjelang babak akhir pembuktian dalam kasus dugaan ijazah palsu, tensi antara kedua belah pihak mencapai puncaknya. Sebagai reaksi penutup atas segala manuver yang dilakukan kubu Roy Suryo, tim hukum Jokowi memberikan peringatan keras atau warning agar mantan Menpora tersebut tidak bermain-main dengan kesempatan hukum yang tersisa. Pihak Jokowi menyarankan agar Roy Suryo menggunakan sisa waktu dan kesempatan menghadirkan bukti maupun saksi meringankan ini dengan sebaik-baiknya. Mereka mengingatkan bahwa ruang sidang bukanlah tempat untuk bersandiwara, melainkan tempat untuk mempertanggungjawabkan setiap pernyataan secara hukum. Saya menarik, cuma saya hanya sarankan gunakan waktu dengan baik ya, karena ini kan kesempatan kedua nih. Yang pertama bahkan berkas sempat dilimpahkan. Saya dengar dari penyidik justru karena ketidakseriusan ya dari pengajuan tersangka, karena lebih kurang ketidakseriusan begini, mengajukan nama A, B yang datang C katanya. Ya penyidik sendiri kan nggak siap kalau berubah-ubah identitas tanpa ada pemberitahuan atau perubahan-perubahan ini kan juga perlu dikomunikasikan dulu. Sehingga akhirnya penyidik melihat tidak serius, berkas dikirim. Nah, saya juga sebenarnya kemarin juga menyampaikan, jangan Pak, sebaiknya perkara ini betul-betul komprehensif ya, agar nanti hakim juga bisa melihatnya dari kedua sisi. Ya, kita juga ingin putusan yang betul-betul kredibel. Ya, karena bagaimanapun juga peradilan ini kan sedang menjadi perhatian dalam perkara nanti. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.